Yang lalu tunangan Lala yang disebut Jaja pergi meninggalkan Lala pada saat acara pernikahan mereka. Para tamu kaget dan bertanya-tanya ada apakah gerangan. Lala mencoba menghentikan Jaja tapi tetap tidak berhasil. Saat itu penjaganya melaporkan kalau Jaja jatuh dari tebing. Semua orang menganggap Lala adalah wanita pembawa sial hingga dia dilempari oleh tamu-tamu yang ada di pernikahan mereka. 7 tahun kemudian tiba-tiba Jaja muncul kembali dengan membawa wanita yang sedang hamil. Alangkah terkejutnya Lala melihat ternyata Jaja masih hidup. Jaja menjelaskan kalau wanita itu bernama Mimi dan sedang mengandung anaknya. Jaja melemparkan secari kertas untuk mengajukan perceraian Jaja dengan Lala. Lala tidak terima Jaja nyelonong masuk dan Lala menjelaskan kalau dia sudah menikah tapi Jaja tetap gak percaya dengan penjelasan Lala. Lala memperlihatkan cincin nikahnya tapi Jaja tetap tidak percaya. 7 tahun lalu di pesta pernikahan, setelah Jaja pergi meninggalkan Lala dan Lala dicaci maki oleh tamu-tamu yang ada di sana, tiba-tiba paman Jaja yang bernama Anton datang dan menggantikan Jaja sebagai suami dari Lala. Lala pun setuju untuk menikah dengan Anton dan mereka hidup bahagia. Selama pernikahan, mereka dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Fadlan. Lala merasa sangat bahagia bisa menikah dengan Anton. Jaja tetap saja bersikeras meminta Lala untuk menandatangani surat perceraian karena Jaja menganggap kalau Lala dan Jaja sudah ada ikatan pernikahan. Padahal sebenarnya belum terjadi akad nikahnya. Jaja sebenarnya kembali untuk mengusir Lala dari rumah hartawan dan ingin mengambil alih harta warisan dari keluarga hartawan yang sudah 7 tahun ia tinggalkan tanpa ada kabar sedikit pun. Lala tidak terima dengan perlakuan Jaja yang sudah keterlaluan. Lala menjelaskan sekali lagi kalau di antara mereka sudah tidak ada hubungan apa-apa, dulu mereka hanya bertunangan tidak sampai menikah. Jaja bersikeras tetap mengusir Lala dari rumah itu. Dia tidak mau mendengar penjelasan apapun, sampai dia tega memfitnah Lala dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Yang merupakan tunangan Jaja yang lagi hamil sangat licik dan selalu menghasut Jaja dan meyakinkan Jaja kalau dialah pewaris keluarga hartawan yang sesungguhnya. Jaja pun mengingat kata-kata dari pamannya Anton yang sudah menyerahkan semua kekayaan hartawan ke dirinya. Jaja menjelaskan kalau dia adalah satu-satunya cucu hartawan dan pewaris kekayaan keluarga hartawan. Karena pamannya Anton akan mengurus bisnisnya di luar negeri, jadi secara otomatis semua kekayaan keluarga hartawan akan jatuh kepada Jaja. Lala hanya menggelengkan kepala bingung mau bicara apa lagi, sepertinya segala upaya sudah tidak bisa menyadarkan Jaja dan Mimi. Jaja malah menyuruh semua orang untuk mengusir Lala dari rumah hartawan. Ajudan Lala yang bernama Bambang sudah menjelaskan kalau Lala adalah istrinya Anton, tapi tetap saja Jaja tidak percaya dan malah menamparnya. Lala marah dan menyuruh Jaja untuk mencari kebenarannya di internet atau bertanya kepada keluarganya. Jaja malah menuduh Lala menyuap keluarganya untuk berpihak kepada Lala. Salah satu pelayan yang bermuka dua malah mendukung sikap Jaja dan berkhianat kepada Lala. Pelayan itu menjelaskan kalau Jaja benar-benar pewaris keluarga hartawan yang sudah ditunjuk oleh Anton. Jadi Lala memang bukan nyonya dari keluarga hartawan. Lala pun kesal pada pelayan itu dan memperingatkan kalau Anton tidak suka sama orang yang berkhianat. Setelah dapat dukungan dari pelayan tadi, sikap Mimi dan Jaja semakin menjadi jati. Lala pun ditampar dan dicaci maki oleh Jaja. Lala pun tidak bisa pergi, selalu dihalang-halangi dan disuruh keluar dari rumah itu. Jaja mau memukul Lala lagi tapi kali ini ditahan sama Bambang. Alhasil Bambang jatuh dan dia cepat-cepat menelpon Anton, tapi sayang telepon Bambang diambil oleh Mimi. Anton kebingungan karena telepon Bambang tiba-tiba mati. Rapat sudah mau dimulai tapi Anton merasa ada yang tidak beres dengan keluarganya. Bambang terus mengingatkan Jaja kalau Anton sangat mencintai istrinya. Jaja lebih baik berhenti sebelum Anton marah. Tapi apa yang terjadi? Jaja malah menendang dan menyiksa Bambang. Jaja dengan sombong mengatakan kalau pamannya tidak akan berani memarahinya, penyiksaan pun terus mereka lakukan. Jaja menyuruh semua orang mengusir Lala dan Bambang dari rumah keluarga hartawan.
Lala meminta bantuan pada pelayan yang lainnya tapi mereka tidak berani membantu Lala dan Bambang. Lala mau membantu Bambang, tapi Jaja malah menjambak Lala. Fadlan tiba-tiba datang dan menggigit paha Jaja. Jaja pun kesakitan. Jaja semakin marah dan terkejut ketika Fadlan memanggil Lala Mama. Jaja terus memfitnah kalau Fadlan adalah anak haram yang dilahirkan Lala dari hasil perselingkuhan dia dengan pria lain. Sampai-sampai Jaja menyebut Fadlan anak haram di hadapan Fadlan sendiri. Jaja berani berkata kasar pada anak kecil dan hampir memukul Fadlan. Untungnya masih bisa ditahan oleh Lala. Mimi juga menuduh kalau sebenarnya Fadlan bukan anak dari Jaja ataupun Anton. Dia berpikir kalau Fadlan lahir sebelum Lala dan Jaja ataupun Anton menikah. Jaja terus-menerus mengatakan kalau Lala wanita tidak setia dan berkhianat. Berulang kali juga Bambang menjelaskan kalau Fadlan adalah anaknya Anton. Tapi Jaja malah semakin emosi dan memukul semua orang yang menentangnya. Fadlan tidak terima ibunya dipukul. Akhirnya Fadlan memukul kemaluan Jaja. Jaja pun kesakitan dan menganiaya Fadlan. Jaja terus menganiaya Fadlan dan mengatakan kalau dia anak haram. Lala meminta Jaja untuk melepaskan Fadlan. Tapi Lala dipukul oleh Jaja sampai keningnya terbentur ujung lemari. Lala pun mengancam Jaja, tidak akan pernah melepaskan Jaja kalau terjadi apa-apa sama Fadlan. Lala menjelaskan ke Jaja kalau mereka tidak pernah menikah hanya bertunangan saja, jadi mana bisa disebut selingkuh. Tiba-tiba telepon Lala berdering dan itu telepon dari Anton. Jaja terkejut dan tak percaya kalau Anton adalah suaminya Lala. Lala menyuruh untuk angkat teleponnya kalau memang mereka tidak percaya. Tapi mereka tidak mau mengangkatnya. Mimi terus menghasut Jaja dan membuat keadaan semakin memanas. Dan Jaja semakin emosi. Jaja masih saja percaya kalau Anton akan tetap membelanya sampai kapanpun karena dia merasa benar padahal dia tidak tahu apa-apa selama 7 tahun ke belakang. Anton sangat cemas dan memutuskan untuk pulang ke rumah walaupun masih ada meeting yang sangat penting. Tiba-tiba penyakit asma Fadlan kambuh. Lala mengambil obat asma yang ada di atas meja untuk diberikan kepada Fadlan, namun pelayan bermuka dua itu menepis obat itu sampai terjatuh. Memperingati Jaja jika nanti terjadi apa-apa Anton tidak akan mengampuninya. Tapi Jaja si keras kepala ini tetap tidak mau tahu. Dia menganggap kalau Lala berselingkuh darinya dan Fadlan adalah anak haram. Sementara di perjalanan Anton cemas karena tidak ada satu orang pun yang mengangkat teleponnya. Lala memohon agar Jaja mau melepaskan Fadlan. Jaja mau Lala memohon dan bersujud padanya. Jaja mau Lala mengakui pernyataan yang tidak benar tentang Lala. Demi keselamatan Fadlan dan agar mereka memberikan obat asma yang sangat dibutuhkan Fadlan, akhirnya Lala berteriak dengan menyebut dirinya wanita jalang, suka berselingkuh dan pantas dicincang. Bambang terus mengingatkan jika sikap Jaja seperti itu terus, maka posisi dia sebagai pewaris kekayaan keluarga hartawan akan terancam. Tapi dengan kejamnya Jaja malah menendang Bambang. Lala meminta Jaja untuk segera memberikan obat asmanya Fadlan. Ketika Lala mau mengambil obat itu, tangan Lala diinjak dengan sangat kuat sampai tangan Lala berdarah. Anton sampai di depan rumah. Lala mengingatkan kalau Fadlan adalah anaknya Anton, jangan sampai nanti Jaja menyesal. Fadlan pingsan dan obat asmanya pun hancur diinjak oleh Jaja. Tidak lama kemudian Anton masuk ke dalam rumah. Dengan nada marah Anton bertanya siapa yang berani mengganggu anakku?
Semua orang terkejut mendengar teriakan Anton. Anton bergegas memberikan obat asma kepada Fadlan. Fadlan pun segera sadar dari pingsannya. Setelah Fadlan siuman, Anton menggendong Fadlan dan membawanya duduk di sofa. Semua orang yang tadi berbuat jahat saling mencari posisi dengan wajah cemas. Jaja bingung, dia masih saja tetap merasa kalau di tim yang benar dan menganggap Lala orang yang sudah berkhianat. Anton sangat kesal mendengar perlakuan Jaja kepada Lala dan Fadlan. Bambang terus mengingatkan Jaja supaya tetap diam saja daripada membuat Anton marah. Tapi Jaja dengan pedenya mengatakan kalau Anton tidak mungkin memarahinya. Lala menangis terseduh-seduh mendengar fitnah kejam dari Jaja. Anton mencoba menahan amarah sampai akhirnya menampar Jaja dan Mimi. Anton menjelaskan kalau Lala adalah istrinya dan Fadlan adalah anak kandungnya. Bambang menjelaskan kepada Anton kalau Jaja sudah diberitahu tentang Lala dan Fadlan. Namun Jaja tetap menyangkal dan tidak mau mempercayai semua penjelasannya. Jaja dan Mimi kaget dan tidak bisa menerima kenyataan yang mereka dengar. Anton sangat kesal dengan tingkah laku Jaja sampai dia menendang Jaja. Anton sangat marah, tapi Jaja tetap bersikeras menyangkal. Dia yakin kalau Laras itu adalah istrinya bukan istri dari pamannya. Jaja berpikir kalau semua orang sedang membohongi dia. Tiba-tiba ibunya datang dan memanggil-manggil Jaja. Dia sangat senang sekali melihat anaknya masih hidup. Jaja bertanya kepada ibunya dan minta penjelasan apakah benar kalau pamannya Anton dan Lala sudah menikah. Dan benarkah kalau Fadlan anak mereka berdua? Ibunya Jaja menjelaskan kalau memang benar mereka sudah menikah dan Fadlan adalah anak kandung mereka berdua. Ibu Jaja marah dan kesal, karena 7 tahun kebelakang Jaja tidak pernah memberi kabar kalau Jaja masih hidup. Mereka semakin kesal dengan penjelasan Jaja dengan mengatakan hanya ingin liburan dan refreshing. Anton pun mengatakan kalau keluarga hartawan tidak butuh penerus yang tidak bertanggung jawab. Walaupun Mimi berusaha membujuk Anton, tapi Anton mencabut pernyataan dulu untuk menunjuk Jaja sebagai pewaris keluarga hartawan. Dengan sangat kesal, Anton menyuruh semua ajudannya untuk memukuli Jaja dan Mimi. Ibunya Jaja terus memohon agar Anton mau memaafkan Jaja. Lala tak menyangka kalau Jaja ternyata sangat jahat. Lala mengingat masa lalu ketika dia diganggu oleh preman-preman di depan gang rumahnya. Mereka berniat akan mengganggu dan melecehkannya. Lala berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menolong dan menghajar semua preman-preman itu. Lala menanyakan namanya, tapi laki-laki itu hanya menyebutkan marganya dan suara ibunya membuat jawaban laki-laki itu tidak begitu jelas. Saat itu, Lals tiba-tiba jatuh cinta sama pria yang menolong Lala. Lala mengira kalau laki-laki yang menolongnya adalah Jaja. Lala mulai mengejar Jaja tak kenal lelah. Dia selalu membelikan makanan kesukaan Jaja, mau hujan ataupun badai, dia tetap datang menemui Jaja sampai akhirnya dia sakit. Akhirnya kedua keluarga setuju kalau Jaja dan Lala menikah. Tapi Jaja malah pergi pada saat pesta pernikahan berlangsung, meninggalkan Lala dengan penuh caci maki dari para tamu. Pada saat itu, Anton datang. Dan Anton mau menggantikan Jaja sebagai suami dari Lala. Setelah mengingat kejadian 7 tahun lalu, Lala meminta para ajudan menghentikan pemukulan Jaja dan Mimi. Jaja menuduh Lala menikah dengan Anton karena terpaksa, tapi Lala menjelaskan kalau dia menikah dengan sukarela tanpa ada sebab apapun. Lala sangat marah sampai akhirnya menampar Jaja dengan sekuat tenaga. Anton menyuruh semua ajudannya untuk menyeret Jaja dan Mimi keluar. Anton menyuruh mereka pergi dan ibunya Jaja membujuk Jaja untuk segera pergi. Pelayan yang berkhianat pun disuruh oleh Anton untuk diusir dari rumah keluarga hartawan. Anton mengobati luka-luka Lala dengan penuh kasih sayang.
Dia kesal kenapa Jaja tega berbuat demikian. Lala pun sangat bersyukur karena Anton selalu ada di saat dia butuhkan. Sementara di rumah Jaja, ibunya Jaja membujuk Jaja untuk makan dan bersikap tenang. Ibunya menyarankan agar Jaja tidak memikirkan lagi tentang Lala dan penerus bisnis keluarga hartawan. Walaupun tidak jadi penerus, mereka semua seumur hidupnya akan terjamin dan berkecukupan. Jaja bukannya sadar, dia malah mengamuk dan melemparkan makanan yang dibawa oleh ibunya. Mimi meyakinkan ke ibu Jaja kalau dia akan menenangkan Jaja. Mimi mengeluarkan strategi untuk menghasut Jaja agar tetap mempertahankan ahli waris sebagai penerus keluarga hartawan. Tibalah di hari ulang tahun kakek hartawan. Anton, Lala dan Fadlan sudah datang di tempat acara. Anton akan pergi menjemput kakek hartawan tapi dia khawatir Jaja akan membuat onar. Lala meyakinkan Anton kalau Jaja tidak mungkin berbuat keributan di acara ulang tahun kakeknya. Jaja dan Mimi sudah datang ke tempat acara ulang tahun kakek hartawan. Anton memperingatkan Jaja supaya tidak berbuat onar di pesta ulang tahun kakek hartawan. Baru juga Anton keluar sebentar, Jaja dan Mimi sudah berbuat onar dengan langsung duduk di kursi utama tempatnya kakek hartawan. Lala tidak ingin berurusan dengan Jaja dan Mimi. Lala membawa Fadlan untuk pergi dari sana, tapi langsung dicegah oleh Mimi. Jaja menyebut kalau Mimi adalah nyonya hartawan dan Lala merasa sangat lucu mendengarnya. Mimi menyebutkan kalau anak yang dalam kandungan Mimi adalah penerus dari keluarga hartawan. Ajudan Anton tidak terima dan ia mengatakan kalau pewaris kekayaan keluarga hartawan pasti akan jatuh kepada anak Anton yaitu Fadlan. Di dalam mobil, Anton sudah bertemu dengan kakek hartawan. Mereka membahas tentang asma yang diderita oleh Fadlan. Anton menjelaskan sebenarnya asma Fadlan sudah membaik. Jika bukan karena Jaja, asma Fadlan tidak akan kambuh. Dokter pun mengatakan kalau semakin besar usia Fadlan, penyakit asma Fadlan akan sembuh dengan total. Di tempat acara ulang tahun, Jaja mengatakan, kalau yang pantas untuk menjadi penerus keluarga hartawan adalah anak yang dikandung oleh Mimi. Fadlan gak bisa jadi penerus karena dia dianggap cacat dengan penyakit asma yang diderita oleh Fadlan. Mimi dan Jaja sangat kejam dengan kata-kata yang tidak pantas di depan Fadlan. Fadlan bertanya sama Lala, apakah benar kata-kata itu untuknya? Lalu Lala menenangkan Fadlan kalau Fadlan adalah anak yang paling sehat. Jaja menceritakan kejadian 7 tahun lalu dan Mimi adalah orang yang menolongnya dari kematian. Dia meminta orang-orang yang ada di gedung itu mendukung dia sebagai penerus keluarga hartawan. Namun semua orang enggan untuk mendukung Jaja sebagai penerus kekayaan hartawan. Mereka meminta untuk menunggu Anton dan kakek hartawan datang ke sana. Jaja tidak mau menunda keputusan itu. Dia merasa kalau kakek hartawan pasti akan memprioritaskan Jaja. Jaja marah dengan melempar gelas ke lantai. Sementara, kakek hartawan dan Anton yang sudah sampai di luar ruangan kaget mendengar keributan dari dalam ruangan. Jaja mengatakan kalau semua orang di sana adalah sampah dan nanti pasti diusir oleh kakeknya. Jaja sudah semakin keterlaluan. Dia menghina semua orang yang ada di sana. Kakek hartawan dan Anton mendengar semua cacian Jaja di luar ruangan. Tadinya kakek hartawan ingin langsung masuk ke dalam dan memarahi Jaja, tapi Anton mencegahnya karena dia ingin supaya kakek hartawan tahu kelakuan Jaja yang sebenarnya. Mimi yang merasa sudah menjadi nyonya hartawan terus merendahkan direktur bintang, seolah-olah mereka tidak ada harga dirinya dan menyebutnya sampah. Lala tidak terima kalau orang yang sudah berjasa di perusahaan keluarga hartawan direndahkan oleh Mimi dan Jaja. Mimi terus berkata dan menghina kalau Fadlan tidak pantas jadi penerus keluarga hartawan karena Fadlan dianggap cacat karena punya penyakit asma. Lala tidak terima dengan perkataan Mimi. Dia langsung menampar Mimi, tapi Jaja tidak terima Mimi ditampar dan meminta Lala untuk berlutut di hadapan mereka. Lala hanya ketawa geli mendengar perkataan Jaja. Kakek hartawan terkejut sekaligus kesal mendengar semua perkataan Jaja.
Jaja sangat yakin sekali kalau anak yang dikandung Mimi akan sehat. Sedangkan Fadlan dengan sakit yang dideritanya akan segera meninggal. Padahal menurut dokter beberapa tahun lagi asma Fadlan akan segera sembuh. Jaja mengatakan kalau dia tidak jati penerus keluarga hartawan maka dia akan bersujud dan membungkuk sebanyak 5 kali. Tapi Lala tidak setuju. Lala mau Jaja keluar dan tidak jati penerus dari keluarga hartawan lagi. Jaja pun setuju dengan syarat yang diajukan oleh Laras. Tiba-tiba Anton dan kakek masuk. Kakek hartawan mengajak Anton, Lala dan Fadlan untuk duduk di meja utama. Kakek hartawan meminta maaf kepada seluruh tamu atas keributan yang dibuat oleh Jaja. Kakek sangat kesal. Tapi Mimi selalu mencari muka dan meminta kakek hartawan mempertimbangkan anak yang dia kandung. Kakek hartawan tidak mau mengakui cucu dari anak Mimi dan Jaja. Kakek hartawan sangat kesal dan meminta mereka untuk berlutut. Jaja tidak mau berlutut dengan alasan di sana banyak orang. Kakek hartawan memutuskan untuk mengeluarkan Jaja dari keluarga hartawan dan mencoret namanya sebagai penerus keluarga hartawan. Jaja memohon agar kakek hartawan memaafkannya dan tidak mengeluarkan dia sebagai pewaris dari keluarga hartawan. Kakek hartawan memanggil Fadlan. Dia menceritakan betapa kakek hartawan menyayangi Fadlan sama seperti dia menyayangi Jaja. Setiap melihat Fadlan, kakek hartawan selalu teringat dengan Jaja. Tapi tidak disangka sekarang sikap Jaja sangat mengecewakan kakek hartawan. Kakek hartawan mengatakan kalau dokter sudah menjelaskan seiring bertambahnya usia penyakit Fadlan akan sembuh. Dan Fadlan akan ditunjuk sebagai pewaris keluarga hartawan. Mimi dan Jaja pun diusir dari ruangan itu. Jaja memohon Kak Wijaya memberinya kesempatan. Jaja juga meminta Lala untuk membantunya supaya kakek hartawan mau memaafkannya. Anton dan Lala kembali hidup tenang dan bahagia. Namun berbeda dengan Jaja, setelah pengusiran Jaja dari keluarga hartawan, dia terus datang mengganggu dan membujuk Lala dan Fadlan supaya kembali kepada Jaja. Lala dan Fadlan menolak mentah-mentah kedatangan Jaja dan membuang makanan yang Jaja bawa. Jaja diusir dari rumah Lala, tapi Jaja tidak menyerah selalu datang, mengganggu dan membujuk supaya Lala mau kembali kepada Jaja. Jaja sangat menyesal sudah meninggalkan Lala, tapi dia sangat keterlaluan sampai tidak memikirkan perasaan Mimi yang sedang hamil besar. Mimi sangat kecewa dengan sikap Jaja, tapi Mimi tetap mengejar Jaja dan berharap Jaja segera menikahinya. Anton dan Fadlan datang menghampiri Lala dan membawa Lala menjauh dari Jaja. Lala memperingatkan untuk terakhir kalinya kalau hubungan mereka sudah berakhir dan tidak ada ikatan lagi antara Lala dan Reza. Lala, Anton dan Fadlan pun pergi meninggalkan Jaja dan Mimi sambil bergandeng tangan. Jaja menangis dan sangat menyesal sudah meninggalkan Lala. Fadlan mau beli makanan yang dijual dari gerobak. Fadlan berlari dan menyeberang tanpa melihat kanan kiri. Tiba-tiba ada motor yang mau menabrak Fadlan. Lala berusaha menyelamatkan Fadlan. Ketika Lala mau ketabrak, untung Anton cepat-cepat menolong Lala. Lala merasa tidak asing dengan kejadian itu. Lala flashback pada kejadian preman-preman waktu dulu. Akhirnya Lala bertanya apakah benar dulu yang pernah menyelamatkan Lala adalah Anton. Anton tidak mau mengatakan kalau yang menyelamatkan Lala adalah dia. Karena Anton tidak mau Lala mencintai Anton karena hutang budi. Lala terharu dengan jawaban Anton. Akhirnya mereka berpelukan. Lala dan Fadlan hidup damai dan bahagia, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Setelah melahirkan, Mimi diusir dari kediaman Jaja dan ibunya. Mimi nggak terima dan mengancam mau bunuh diri, tapi Jaja tidak peduli.
Akhirnya Ibu Jaja memberikan Mimi sejumlah uang dan masalah pun selesai. Menurut Bambang, Jaja selalu datang ke rumah Lala dan Anton, meskipun dia hanya melihat dari jauh, tapi Lala sudah tidak peduli lagi apa yang Jaja lakukan. Lala dan Fadlan sangat bangga atas keberhasilan Anton di dunia bisnis. Anton pun sangat bahagia, bersyukur dan menghargai Lala sebagai pendukung terbesar hingga dia mencapai kesuksesan. Begitupun Lala sangat bersyukur karena berkat Anton dia mendapatkan kebahagiaan. Anton pun datang membawa kabar tentang kehamilan Lala. Fadlan sangat senang karena sebentar lagi akan mempunyai adik. Saat ditanya, Fadlan menjawab ingin punya adik dua, laki-laki dan perempuan. Cerita pun berakhir dan mereka hidup bahagia selamanya.